Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Emma Gerans, Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema Deterministic Finite Automation atau DFA dengan Non-Deterministic Finite Automation atau NFA. Dalam teori automata, Deterministic Finite Automation atau DFA dan Non-Deterministic Finite Automation atau NFA adalah dua jenis automata yang digunakan untuk mengenali bahasa formal. Keduanya dipresentasikan dengan 5 tupel yang terdiri dari 1. Key, himpunan terbatas dari state keadaan. 2. Sigma, himpunan terbatas dari simbol input alfabet. 3. Delta, fungsi transisi yang menentukan perpindahan antar state berdasarkan input. 4. Key0, state awal, yaitu state di mana automata bekerja. 5. F, himpunan state akhir atau final, yaitu state di mana automata dapat berhenti dan menerima input sebagai bagian dari bahasa yang dikenali. Contoh soal NFA. 1. Kata yang berakhiri dengan AB. Tentukan NFA yang menerima kata yang diakhiri dengan AB. 2. Kata yang mengandung AB. Tentukan NFA yang menerima kata yang mengandung AB. 3. Kata yang tidak mengandung AB. Tentukan NFA yang menerima kata yang tidak mengandung AB. State Transition Diagram for DFA. 1. Analisis masalah. Pahami dengan jelas apa yang diminta dalam soal dan tentukan strategi penyelesaiannya. 2. Rancang NFA. Buat desain NFA yang dapat menerima kata-kata sesuai dengan kriteria soal. 3. Simulasi NFA. Lakukan simulasi NFA untuk menentukan sebuah rancangan sudah benar. Penjelasan langkah-langkah penyelesaian NFA. Analisis masalah. Pahami dengan jelas apa yang diminta dalam soal, seperti kata yang diakhiri, mengandung atau tidak mengandung AB. Rancang NFA. Digambarkan diagram NFA dengan state dan transisi yang sesuai untuk memenuhi kriteria soal. 3. Simulasi NFA. Lakukan simulasi NFA dengan beberapa contoh kata untuk memastikan rancangan sudah benar. Contoh soal DFA. 1. Kata yang diawali dengan A dan diakhiri dengan B. Tentukan DFA yang menerima kata yang diawali dengan A dan diakhiri dengan B. 2. Kata yang mengandung paling sedikit 2A. Tentukan DFA yang menerima kata yang mengandung paling sedikit 2A. 3. Kata yang tidak mengandung AB. Tentukan DFA yang menerima kata yang tidak mengandung AB. Penyelesaian contoh soal DFA. 1. Identifikasi masalah. Pahami kriteria yang diberikan dalam soal. 2. Rancang DFA. Buat diagram DFA yang dapat menerima kata-kata sesuai kriteria. 3. Verifikasi DFA. Simulasikan DFA dengan beberapa contoh kata untuk memastikan rancangan sudah benar. Penjelasan langkah-langkah penyelesaian DFA. 1. Identifikasi masalah. Pahami dengan jelas apa yang diminta dalam soal, seperti kata yang diawali, diakhiri, atau mengandung A dan B. 2. Rancang DFA.
Gambarkan diagram DFA dengan state-state dan transisi yang sesuai untuk memenuhi kriteria soal. 3. Verifikasi DFA. Lakukan simulasi DFA dengan beberapa contoh kata untuk memastikan rancangan sudah benar. Perbandingan NFA dan DFA. Fleksibilitas NFA lebih fleksibel daripada DFA dalam menerima bahasa. Efisiensi. DFA lebih efisien dalam implementasi dan evaluasi daripada NFA. Kompleksitas. NFA memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada DFA. Determinisme. DFA adalah deterministik, sedangkan NFA adalah non-deterministik. Demikian penjelasan saya mengenai skema DFA dan NFA. Sekian dan terima kasih.